dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan anak-anak yang tercinta, ibadah minggu ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bersama-sama menjalani kehidupan di dunia ini, tentunya tidak mudah bagi kita untuk dapat memaknai apa itu kehidupan di atas bumi ini. Tetapi ketika kita mau menundukkan diri, berserah dan percaya kepada Tuhan Allah yang Maha Kasih, saat itulah kita akan mendapatkan hikmat dari Tuhan, dan kita akan dapat melihat betapa Tuhan itu punya satu rencana dan rancangan yang baik bagi kita semua di dalam kita menjalani kehidupan di atas bumi ini. Maka dari itu marilah kita bersama-sama senantiasa hidup bersandar kepada Tuhan. Mari kita muliakan dan memasuki ibadah ini dengan menaikkan pujian Allah Bapa Tuhan, Kidung Jemaat 13, baitnya yang pertama dan yang kedua. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan, lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Marilah kita bersama-sama dengan kerendahan hati mengakui dan tunduk di hadapan Tuhan bahwa selama kita menjalani hidup di atas bumi ini, banyak dosa yang telah kita lakukan, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sengaja sekalipun. Mari Bapak Ibu, Saudara, adik-adik dan anak-anak, kami persilahkan untuk berdoa secara pribadi. Ya Tuhan yang Maha Kasih, di hadapan-Mu kami tertunduk malu
atas dosa pelanggaran kami yang kami lakukan. Sungguh kami mengakui dan kami menyadari bahwa ternyata kami belum dapat melakukan segala apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga kami senantiasa terus melakukan dosa pelanggaran. Kami membutuhkan pertolongan dari-Mu, Tuhan. Mari mampirlah dengar doaku, tolonglah kami dan ampunilah kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menaikkan pujian penyesalan. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 26, baiknya yang pertama dan yang kedua. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Bagi kita yang mau mengakui dan menyesali dosa pelanggaran di hadapan Tuhan, Dia Allah yang Maha Baik, yang senantiasa hadir dan memberikan pertolongan bagi kita semua. Saat ini kita bersama-sama akan menerima anugerah dari Tuhan. Berita anugerah diambil dari Yesaya 55 ayatnya yang ke-7, yang demikian bunyinya. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikian tadi berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan atas anugerah yang boleh kita terima. Kita menyatakan kesanggupan kita bahwa kita akan mengikut Tuhan senantiasa. KPK BMGJ angka 8 padha setunggalan kalih kula mesti nderek Gusti. Kula mesti nderek Gusti.
sitan ewa kingsir tut muria selaminya ing satinda ing Gusti. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Maka dari itu marilah kita memohon berkat Tuhan, memohon hikmat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, kami bersyukur kepadamu atas hikmat, anugerah, karya yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan ketika saat ini Tuhan, kami bersama-sama telah bersepakat hati, kami akan mendengarkan firman. Mari Tuhan, kami mohon hikmat kebijaksanaan dari-Mu hadir dan melimpah atas kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk dapat menjadi pribadi yang tidak hanya mendengarkan saja, tetapi kami boleh dimampukan untuk menjadi pribadi yang senantiasa melakukan karya-Mu, melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mari Tuhan, berfirman-Lah, kami siap untuk mendengarkan, menerima, dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 15 ayatnya yang ke-21 sampai dengan yang ke-28. LAI memberi judul pada perikop ini, Perempuan Kanaan yang Percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus. Saya ulangi. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah tadi pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah, melakukan dan membagikannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak,
Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita bersama-sama akan menghayati sebuah tema, yakni menghayati rencana kasih Allah. Ketika kita bersama-sama menjalani kehidupan di atas bumi ini, tentu tidak mudah bagi kita untuk dapat meraih, untuk dapat menggapai apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Terlebih lagi, setiap rencana, setiap kejadian dan peristiwa yang terjadi, itu pun juga tidak mudah untuk kita dapat memahami dan menerima begitu saja. Ada satu cerita, diceritakan seorang gadis yang muda, dia tergesa-gesa sekali hendak naik pesawat. Ketika sudah tiba di bandara, dia melihat jadwal penerbangan, dia cocokkan dengan tiketnya dan ternyata tepat. Lalu pada saat dia mencari informasi, ternyata pesawat dengan tiket yang ada di genggamannya itu baru saja lepas landas atau take off. Sangatlah dia sedih, sangatlah dia menyesal. Karena sebelum berangkat tadi, dia mendapati temannya yang ingin sekali bertemu dan ngobrol dengan dia. Dia menyesalnya di situ, kenapa kok tadi saya nggak langsung saja buru-buru berangkat ke bandara. Malah dia, teman saya, sahabat saya itu gondeli saya, sehingga saya tidak bisa segera berangkat. Penyesalan itu mendatangkan sebuah kekecewaan, karena dia sudah menyusun jadwal kegiatan yang akan dia lakukan setelah dia mendarat di kota yang dia tuju. Seketika pula, jadwal semuanya menjadi berubah. Mood pun menjadi jelek. Ketika dia duduk dan dia mencoba untuk berpikir, kenapa ini semua harus terjadi? Dia mendapat berita, dia mendapat kabar bahwa pesawat yang baru saja lepas landas tadi ternyata mengalami kecelakaan. Sontak dia kaget, dia tertunduk diam dan lemas. Lalu dia pun berdoa, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan dan pertolongan-Mu. Aku boleh selamat dari kecelakaan pesawat itu. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengasihiku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi dia, ungkapan rasa syukur atas pertolongan Tuhan itu sangatlah dinyatakan, ini benar-benar karya Tuhan. Tetapi apakah relevan juga bila ungkapan syukur itu ditujukan kepada para korban kecelakaan pesawat tadi? Atau kepada keluarga korban kecelakaan pesawat tadi? Ternyata memang sangat susah bagi kita untuk memahami. Apakah Tuhan hanya mengasihi perempuan itu tadi saja? Apakah Tuhan hanya ingin menolong orang itu tadi saja? Apakah Tuhan tidak mau menolong dan mengasihi orang-orang yang di pesawat kecelakaan itu tadi? Menghayati rencana kasih Allah memang tidak mudah sekali, Bapak Ibu. Membutuhkan satu perenungan yang dahsyat. Sama seperti ketika kita mau mencoba untuk merenungkan perumpamaan perempuan Kanaan yang percaya. Dalam bacaan Alkitab yang sudah kita baca, kita dengarkan tadi, di situ kita dapat melihat bahwa ternyata Tuhan Yesus memberi pelajaran yang sangat berharga bagi para murid dan orang-orang yang ada saat itu, dan bagi kita semua. Diceritakan ada seorang perempuan Kanaan yang berseru kepada Tuhan, Tuhan kasihanilah aku, karena anak perempuanku kerasukan setan dan sangat menderita. Ketika Yesus berjalan atau menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon,
Perempuan itu pun datang sambil berteriak-teriak. Tapi ketika perempuan itu melakukan hal tersebut, Tuhan Yesus seakan tidak mengindahkannya. Bahkan dia membatasi dengan ungkapan yang disampaikan dalam bacaan Injil Matius tadi. Di ayat 23, di situ dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ayat 24 dikatakan, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini merupakan satu batasan yang ditujukan Yesus kepada perempuan Kanaan tadi. Mengapa demikian? Orang Yahudi saat itu menganggap bahwa orang-orang yang berada di luar Yahudi atau orang-orang bukan Yahudi itu adalah orang-orang kafir. Jadi secara otomatis pandangan tertuju kepada perempuan Kanaan tadi adalah orang kafir. Dan orang-orang Yahudi adalah dia yang berhak mendapatkan keselamatan. Dan bagi orang-orang yang di luar Yahudi, dia tidak layak untuk mendapatkan keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang selanjutnya di situ sangat menarik. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bapak, Ibu, ini adalah sebuah gambaran. Roti adalah gambaran kasih karunia Allah. Anak-anak adalah gambaran orang-orang Yahudi. Anjing adalah gambaran orang-orang kafir. Atau bisa dikatakan perempuan Kanaan yang saat itu mencoba untuk memohon pertolongan dari Yesus. Ini merupakan satu gambaran bahwa kasih keselamatan, karunia Allah itu hanya ditujukan kepada anak-anak Allah saja. Bukan diberikan kepada anjing. Tetapi karena perempuan Kanaan ini, dia ternyata orang yang beriman, orang yang percaya. Sehingga di ayat selanjutnya dikatakan, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia memohon dengan kerendahan hati, dia memohon dengan kerelaan bahwa dia disebut sebagai anjing yang siap untuk makan remahan yang jatuh di bawah meja tuannya. Artinya apa? Dia sangat mengharapkan belas kasihan Allah untuk keselamatan anaknya. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat 28 sangat mengesankan. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang dikehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Inilah karya kasih Allah yang dinyatakan atas perempuan tadi. Tuhan ingin menembus batas. Tuhan ingin memecahkan tembok. Yang tadinya orang-orang Yahudi saja yang berhak menerima keselamatan, tapi ternyata orang Kanaan pun juga berhak dan layak untuk menerima keselamatan. Bukan hanya kita saja yang berhak untuk menerima keselamatan, tetapi orang-orang yang belum mengenal Allah itu pun berhak untuk menerima keselamatan. Maka dari itu, kita ini adalah agennya Tuhan yang harus siap untuk mewartakan Kristus, sehingga orang-orang yang belum mengenal Kristus, mereka mau mengenal Kristus dan mendapatkan keselamatan pula. Jangan jadi orang yang egois, yang ingin mendekat erat keselamatan sendiri. Tetapi mari kita nyatakan keselamatan Allah itu dalam kehidupan kita, sehingga orang lain pun juga layak dan berhak mendapatkan keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menghayati rencana kasih Allah. Tuhan Yesus, Tuhan Allah punya banyak sekali rencana yang indah dalam kehidupan kita.
termasuk rencana kasih dalam penyelamatan kita. Saat ini kita hidup di atas dunia, dan pada saatnya nanti kita akan hidup di tempat di mana Tuhan telah menyediakan. Ketika kita bisa sampai sana, itu berarti bukan karena kekuatan kita, tetapi itu adalah karya Allah. Maka dari itu, mari Bapak Ibu, Saudara, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama di dalam menghayati rencana kasih Allah ini, kita belajar dari peristiwa yang dialami oleh perempuan Kanaan itu. Bahwa Allah senantiasa menolong dan memberikan pertolongan kepada siapapun yang percaya dan beriman kepadanya. Selamat melanjutkan kehidupan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menolong kita, dan memampukan kita untuk dapat memahami, menghayati rencana kasih Allah yang dinyatakan atas kehidupan kita. Tuhan berkati. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adik-adik dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, saat ini kami kembali menghadap kehadirat-Mu mengucapkan syukur dan terima kasih atas anugerah berkat penyertaan yang Engkau limpahkan bagi kami. Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami terima. Sungguh Tuhan, rencana dan rancangan-Mu itu sangat indah, yang memang terkadang susah kami pahami. Tetapi ketika kami mau bersandar kepadamu, Engkau menyingkapkan dan membukakan segala sesuatunya, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini perkenankanlah kami berdoa untuk kehidupan di atas bumi ini. Mari berkarya dan tolonglah kami ketika kami masih hidup di tengah-tengah situasi pandemi global COVID-19 ini. Kami mohon berkat pertolongan dari-Mu, kami mohon kekuatan kesehatan dari-Mu, sehingga kami dimampukan untuk dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu, dan kami pun boleh diberikan kekuatan kesehatan. Kami boleh menjalani hidup sehat dan dijauhkan dari pandemi global atau COVID-19 ini. Mari Tuhan, Engkau berkati pemerintah kami. Bangsa Indonesia ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau berkati pemimpin kami yang telah membantu menolong kami dan berupaya untuk mencegah penularan COVID-19 di sekitar kami. Berikan kekuatan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan bagi mereka. Begitu pula dengan teman-teman tim medis dan juga kami semua sebagai masyarakat. Mampukan Tuhan supaya kami dapat senantiasa melakukan apa yang menjadi anjuran pemerintah, sehingga dengan itu minimal kami boleh mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap gereja, untuk kami semua yang saat ini belum dapat melaksanakan ibadah secara bersama di gedung gereja.
Terlebih dan terkhusus kami berdoa bagi saudara kami yang memiliki sakit bawaan, yang sudah usia adi. Hari Tuhan Kau memberkati dan menolong, Engkau memberikan penghiburan, kekuatan, iman, dan penyertaan senantiasa, sehingga kami dimampukan untuk dapat memahami situasi ini. Betapa Tuhan, kami sangat rindu untuk dapat berkumpul bersama. Tetapi karena situasi ini kami boleh saling menjaga satu dengan yang lain. Kami bersyukur atas hikmat penyertaan yang Kau curahkan bagi Majelis GKJ Banjarnegara. Kami yang saat ini memiliki usia yang sudah sepuh ataupun yang memiliki sakit bawaan, kami Engkau perkenankan untuk dapat menikmati ibadah di rumah dengan panduan yang sudah disediakan. Engkau berkati Tuhan setiap kami supaya kami dapat menghayati ibadah di tengah kondisi pandemi ini dengan baik seturut kehendak-Mu. Begitu pula dengan majelis dan saudara-saudara kami yang boleh melaksanakan ibadah di gedung gereja. Kami mohon berkat kekuatan kesehatan dan Engkau menjauhkan gereja kami serta jemaat-Mu dari COVID-19. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit. Satu persatu Engkau telah memulihkan dan menyembuhkan. Kami bersyukur atas kesembuhan Mbah Marmi. Kami bersyukur atas kesembuhan Dek Tessa. Kami bersyukur atas kesembuhan Dek Roy. Kami bersyukur atas kesembuhan Pak Heru. Dan juga mungkin masih ada saudara-saudara kami yang lain Tuhan, seperti halnya Dian yang kemarin beberapa waktu yang lalu boleh mengalami kecelakaan dan saat ini sedang dalam masa pemulihan. Kami percaya Engkau pun juga akan memberikan pemulihan dan kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan saudara-saudara kami ini dan juga saudara-saudara kami yang sakit sudah bertahun-tahun. Kami pun percaya bahwa Engkau akan hadir dan menjamah mereka, memberikan pemulihan dan kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan keluarga kami selanjutnya sepenuhnya dan seutuhnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Kami serahkan Yayasan Deborah ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau berkati setiap karya yang dilakukan oleh Yayasan Deborah atau Sekolahan Deborah, guru, karyawan, siswa yang saat ini belum dapat bertemu tatap muka dalam pembelajaran. Kami pun percaya Engkau akan membantu dan menolong, memberikan fasilitas terbaik bagi saudara-saudara kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang baik yang tidak pernah meninggalkan kami, yang senantiasa terus berkarya demi kebaikan kami. Biarlah Tuhan kasih karunia damai sejahtera-Mu senantiasa melimpah tercurah atas kehidupan kami semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang akan kita kumpulkan bersama, mengingat sabda Tuhan dalam Mazmur 108 ayat 4 sampai dengan yang kelima, yang demikian bunyinya. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Marilah dengan hati yang bersyukur kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan diiringi pujian Kidung Jemaat 403, baitnya yang pertama, Hujan Berkat Kan Tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga kan diberi padamu. Hujan berkat
menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Marilah kita bersama-sama menghaturkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas anugerah berkat yang boleh kami rasakan. Ketika kami menjalani kehidupan di atas bumi ini, Engkau tidak pernah membiarkan kami kekurangan, dan Engkau senantiasa memberikan kecukupan, bahkan kami boleh merasakan kelebihan. Mari Tuhan, tolonglah kami untuk dapat senantiasa mempersembahkan apa yang kami miliki dengan sukacita, dan ajarlah kepada kami untuk senantiasa dapat mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan-Mu. Mari Tuhan, terimalah persembahan kami ini. Jikalau sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah, kami akan melanjutkan ibadah kami. Kami memohon berkat pertolongan dari-Mu, sehingga kami dimampukan untuk dapat melakukan tugas panggilan kami sebagai umat-Mu di tengah dunia ini. Mari Tuhan, berkaryalah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 341, baitnya yang pertama, Kuasa-Mu dan Nama-Mu-lah. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak dan adik-adik yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, mari kita melanjutkan kehidupan kita melanjutkan ibadah kita yang sejati dengan senantiasa bersandar pada rencana kasih Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.